Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, pemirsa kita masih bersama dengan epidemiolog Pak Pandu Riono, masih membahas mengenai peningkatan angka COVID-19 yang mencapai rekor tertinggi, penambahannya dibandingkan dengan sejak awal Presiden Joko Widodo mengumumkan COVID-19 di Indonesia. Pak Pandu, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih kurang untuk meningkatkan peran serta dan juga koordinasi dengan kepala daerah. Nah, ini bagaimana caranya agar pemerintah bisa melakukan sinergi secara baik dengan kepala daerah, dan peran seperti apa yang bisa kita harapkan oleh para kepala daerah ini agar bisa menekan ataupun menangani COVID-19 di Indonesia ini? Ya, jadi kan dalam regulasi pemerintahan itu kan ada tanggung jawab pemerintah pusat, ada tanggung jawab pemerintah daerah dalam azas desentralisasi. Jadi ini kesempatan baik sekali bagaimana menerapkan azas-azas yang memang kita cita-citakan bersama. Sehingga teman-teman dari pemerintah daerah tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan pemerintah pusat juga tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini yang menurut saya perlu dilakukan, terutama adalah koordinasi. Misalnya kegiatan testing. Ya, gimana kegiatan testing itu tanggung jawab siapa? Kalau pemerintah daerah tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan layanan testing. Karena testing itu adalah kunci utama untuk bisa mengendalikan pandemi. Dengan apa? Karena kita dengan testing yang baik, kita akan bisa mendeteksi orang yang membawa virus, jadi penular-penular. Dan dengan kita mengetahui orang-orang penular ini, kita mempunyai kesempatan untuk melakukan isolasi supaya penularannya kita bisa putus, rantai penularannya kita bisa hentikan. Dan ini yang sampai sekarang kita menghadapi kendala dengan terutama kecepatan penularan, karena kapasitas testingnya sangat terbatas, sehingga seringkali testingnya itu bisa terlambat terus. Padahal kita berkejaran dengan kecepatan penularan. Orang yang membawa virus itu minggu-minggu pertama akan potensial sekali menular kepada orang lain. Nanti pada minggu kedua, minggu ketiga sudah tidak lagi mampu menularkan pada yang lain. Jadi dengan mendeteksi sedini-dininya, secepat-cepatnya, maka kita akan mampu menemukan orang-orang yang membawa virus dan kemudian mengisolasinya dengan cara yang benar. Oke, baik. Dan tadi juga Anda mengatakan bahwa seharusnya masyarakat ini dibangkitkan kesadarannya dan juga bagaimana bisa memiliki sikap mental untuk ikut bertanggung jawab menangani COVID-19 ini. Nah, bagaimana pemerintah bisa membuat masyarakat melakukan itu? Ya, kan masyarakat kita kan sangat heterogen ya. Ya. Ada yang berpendidikan tinggi dan jenis pekerjaan macam-macam, ya. Dan kemudian juga masyarakat itu kan juga sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang bisa mengaruhi masyarakat. Kita sebagai influencer lah, tokoh-tokoh yang berpengaruh, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh di dalam organisasi apapun. Nah, ini harus diajak. Ya, diajak terutama adalah menanamkan tanggung jawab kita secara bersama. Bahwa kalau kita memakai masker itu sebenarnya itu tanggung jawab kita, karena kan kalau di luar itu dia bilang kalau kita pakai masker itu adalah sikap sangat patriotik, ya, sangat pahlawan. Nah, itu suatu contoh bagaimana kita memotivasi kalau kita memakai masker misalnya, atau memperhatikan jarak dan juga memperhatikan selalu rajin cuci tangan, itu akan memberikan dukungan terhadap dalam mengatasi pandemi. Karena dalam teori, ya teori wabah ini, terutama untuk masalah COVID, itu sudah ada banyak fakta di wilayah-wilayah yang memakai masker menjadi wajib, itu angka kejadian penularannya sangat rendah. Lebih rendah dibandingkan kalau tidak menjadi wajib. Kemudian kedua adalah juga sepertinya masyarakat itu sangat tergerak, gitu kan, kalau mereka diajak. Nah, bukan disuruh. Nah, dengan demikian mereka bisa saling terpanggil sebagai panggilan inisiatif yang dibangkitkan oleh mereka. Kalau disuruh-suruh terus, diawasi, dirazia, itu tidak akan sustain. Bagi kita dalam pandemi yang sangat lama ini ya, mungkin sampai tahun depan juga kita akan masih mengatasi masalah ini, itu harus dimotivasi terus-menerus ya, diberikan penghargaan, diajak bahwa itu adalah
bukan inisiatif pemerintah, itu inisiatif masyarakat, itu kontribusi dari masyarakat. Jadi masyarakat harus diapresiasi. Bukankah saat ini sudah dilakukan hal tersebut, Pak Pandu? Belum, Hmm. belum, belum cukup. Masih banyak yang masyarakat yang merasa nganggap mereka tidak merasa peduli. Buat apa saya pakai masker? Toh nggak ada gunanya. Jadi kalau toh pakai maskernya cuma pura-pura aja. Nanti hidungnya kelihatan, nanti baru kalau ada razia diangkat dan sebagainya. Nah ini kan menunjukkan bahwa mereka memakai masker hanya karena razia. Kalau Iya, dengan demikian kan kita nggak perlu razia lagi lah. Dalam 9 bulan ini masa masih perlu pengawasan terus-menerus gitu kan. Jadilah kita orang-orang yang memang sadar dan bertanggung jawab, terutama bukan untuk kita ya, tapi untuk keluarga atau orang yang dekat dengan kita atau orang yang sangat kita cintai. Ya, iya, karena sekarang banyak sekali penularan kasus yang terjadi dalam kluster rumah tangga. betul. Nah, ini menjadi penting karena mungkin saja orang tua kita ya nggak pernah pergi keluar gitu karena kita rajin melakukan aktivitas di luar gitu kan, dan kita tidak menjaga perilaku 3M tadi, dan kemudian kita membawa virus ke rumah gitu. Tapi kan mungkin tidak bergejala karena kita sehat dan kita mempunyai kemampuan tubuh yang masih fit gitu kan. Kemudian kita di rumah secara nggak sengaja menularkan pada orang tua kita. Karena orang tua kita umurnya sudah cukup lanjut. Nah ini menurut saya bisa merugikan. Janganlah musibah klaster keluarga ini terus terjadi karena kita abai dan tidak punya rasa tanggung jawab terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Baik. Kalau kita melihat saat ini kita akan segera memasuki liburan panjang juga, Pak Pandu, di mana kita akan ada libur panjang Natal Tahun Baru, begitu ya. Apa yang kira-kira upaya apa yang harus dilakukan secara intensif baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara swadaya agar bisa mencegah lebih meningkat lagi angka penularan COVID-19 ini? Ya, pertama pada pemerintah betul-betul jangan bikin konsep cuti bersama. Itu tidak tepat di era pandemi. Ya, jadi cuti bersama kalau mau liburan oke, liburan sesuai tanggal merah. Kalau tanggal merahnya tanggal 25 ya liburnya hanya tanggal 25. Kalau liburannya hanya tanggal 31 dan tanggal 1 ya udah 2 hari saja. Jangan ditambah-tambahkan jadi panjang sekali. Nah, ini yang menurut saya sangat merugikan karena dari penularan ya, itu sangat meningkatkan risiko. Jadi penduduk itu selama hampir kalau dihitung itu ternyata sampai 11 hari melakukan perjalanan atau melakukan wisata atau melakukan kegiatan-kegiatan dengan banyak orang yang akan meningkatkan risiko penularan, ya kan? Bukan tidak boleh berlibur, tetapi kalau secara nasional, secara masif itu menjadi kebijakan nasional, maka yang terjadi adalah mobilitas penduduk yang luar biasa, jutaan, puluhan juta orang melakukan perjalanan dan itu yang tidak tidak menguntungkan bagi upaya penanggulangan pandemi yang kemarin sudah turun bagus, kemudian naik lagi sangat cepat sekali. Ini yang menunjukkan bahwa masifnya gerak mobilitas penduduk akan mendorong masifnya risiko penularan. Dan kita bisa kok mengatasinya. Tetapi bukan berarti saya melarang liburan. Kalau yang mau liburan, liburanlah. Gitu. Tapi kan tidak semasif, tidak sebanyak orang yang karena ada kebijakan cuti bersama, jadi semua orang mau melakukan kegiatan liburan bersama. Iya, baik. Baik Pak Pandu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di mana di dalam dialog ini yang paling penting adalah untuk menghadapi libur panjang nanti dan juga untuk menekan angka COVID-19 adalah sebaiknya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk melakukan cuti bersama, begitu ya Pak Pandu, walaupun memang tidak juga melarang orang-orang untuk liburan karena merupakan hak, tetapi sebaiknya jangan sampai ada mobilitas warga yang masif agar tidak semakin meningkat angka penyebaran COVID-19-nya. Baik Pak Pandu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.